lanjutkan. Bagaimana berikut? Oke, sekarang kita sudah punya, coba perhatikan, kita sudah punya database mahasiswa. Oke, ini kita sudah punya database mahasiswa, kita juga sudah punya database prodi. Oke, jadi ini kita sudah punya database 4 ini. Oke, nah sekarang saya akan coba bekerja dengan command prompt. Oke, ini sebenarnya ini kenapa saya command prompt, supaya kita bisa melihat ada referensi begitu. Oke, maksudnya seperti ini. Ketika saya misalnya mau buat buat query di sini di command prompt, itu saya bisa langsung lihat di sini, karena ini. Jadi sekali lagi saya jelaskan, di command prompt atau terminal ini pada dasarnya sama dengan query. Misalnya ini kita use ADS. Oke, nah kalau misalnya kita select everything from ini untuk menampilkan data di TB prodi. Coba perhatikan, ini query yang ada di sini, ini query yang ada di sini itu sama dengan yang ada di sini. Oke, sehingga dia menghasilkan tabel yang sama. Oke, ini tabel yang sama. Tetapi kalau di command prompt tabelnya itu hanya berupa teks. Kalau di sini sudah bagus user interface-nya, ini lebih mudah kita copy, misalnya kita copy ke Word. Oke. Sekarang kita lihat describe TB. Oke, ini tabel mahasiswa. Kemudian tabel apa di sini? Tabel apa yang kedua? Prodi. Oke. Oke, ini tabel prodinya. Misal kita ingin menampilkan misalnya, jadi kita sudah mempunyai relationship yang tadi. Misal kita ingin menampilkan, misal di kolom pertama, sorry, ini kita pakai saja. Di kolom pertama misalnya NIM. Nah, di kolom kedua kita ingin ada nama. Kemudian di kolom ketiga kita mau ada prodi. Oke. Kemudian di kolom keempat, ini 3 kolom dulu. Jadi coba perhatikan, nanti NIM-nya kita ambil dari sini, namanya kita ambil dari sini, kemudian prodinya kita ambil dari sini. Jadi
link seperti itu nanti prodinya berdasarkan data yang sudah kita input. Nah, caranya perhatikan select apa yang ingin kita tampilkan, select TB mahasiswa, titik. Oke, jadi maksudnya ini kita mau ambil dari tabel di sini tabel mahasiswa NIM-nya. Oke, jadi kita mau kalau kita mau ambil NIM-nya, kita ambil NIM-nya berarti TB mahasiswa, saya perbesar sedikit. TB mahasiswa titik NIM. Oke, ini NIM. Nah, berarti kita kolom pertama nanti akan ada NIM. Kemudian bisa Anda lanjutkan, bisa juga kita enter saja. Kemudian tabel kolom yang kedua TB mahasiswa titik nama. Oke, jadi kita ambil TB mahasiswa nama. Kemudian ini kalau tidak salah ada koma. Kemudian TB prodi dot nama prodi. Oke. From. Nah, sekarang dari mana kita ambil? Jadi ini coba perhatikan tiga ini kolom NIM-nya, ini kolom NIM-nya kita ambil dari tabel mahasiswa, ini kolom namanya tabel mahasiswa nama berarti dari sini nanti, kemudian tabel prodi nama prodi berarti di sini tabel prodi nama prodi. Oke. Dan kita ambil dari from, ini coba from TB mahasiswa. Nah, ini ada di sini join. Oke. Join TB apa ini? Prodi. Oke. Jadi lihat apa yang paling penting di sini adalah kalau ada yang ingin tanyakan bisa langsung ya. Yang paling penting di sini adalah Anda mengerti bagaimana kita menggabungkan dua buah tabel. Oke? Jadi saya ulangi kembali, select tabel mahasiswa. Ini select tabel mahasiswa NIM. Oke, berarti itu mereverse ke sini. Oke. Nah, kemudian tabel mahasiswa nama berarti ke sini. Oke. Tabel prodi nama prodi berarti di sini. Karena kenapa kita ke sana? Karena kita ingin tadi menampilkan NIM, nama dan prodi. Oke. Ini kalau kita enter, coba perhatikan. Nah, kalau kita enter, nah ini join, misal Fitri tadi menurut database, dia adalah di prodi ID 1 gitu. Jadi coba lihat di sini, dia adalah di prodi ID 1 Fitri. Oke, ini Fitri di prodi ID 1. Oke.
Tetapi di sini dia informatika, bisnis, fisika, bisnis, dan PPKN. Putra juga ada 4, padahal putra di sini cuma 2. Oke, nomor 2. Dan seterusnya. Jadi operator join ini, coba perhatikan, operator join ini memberikan kombinasi yang mungkin antara tabel 1 dan tabel 2. Oke, jadi memberikan semua kombinasi yang mungkin. Oke, jadi memberikan semua kombinasi yang mungkin. Jadi Fitri boleh jurusan matematika, boleh informatika, boleh jurusan fisika, boleh jurusan bisnis, boleh jurusan PPKN. Tetapi di kenyataannya si Fitri ini memilih jurusan informatika. Oke, sehingga coba perhatikan kita harus menambahkan codingnya. Oke. Nah, apa yang kita tambahkan di codingnya? Nah, ini tadi perintahnya. Ini tadi perintahnya. Kita hapus. Jadi kalau kita mau menambahkan lain, tetapi belum dieksekusi, itu hapus saja titik koma di belakangnya, baru Anda enter seperti ini. Oke. Jadi ini tadi, sorry saya perkecil. Nah, kita tambahkan. Apa yang kita tambahkan? Coba perhatikan. Nah, kita tambahkan, kita lihat dulu di gambar kita tadi di sini. Yang kita tambahkan adalah di mana prodi ID di sini sama dengan prodi ID yang ada di tabel prodi. Oke, jadi kita tambahkan lainnya di sini on tabel mahasiswa dot prodi ID. Prodi ID sama dengan nilai yang ada di tabel prodi ID. Oke. Nah, jadi kita tambahkan yang ini, karena ini adalah relationship yang kita buat tadi. Kemudian kita untuk mengakhiri titik koma seperti ini. Nah, jadi sudah kelihatan Fitri jurusan informatika, Fitri jurusan fisika, Heru jurusan agribisnis, Anggun jurusan PPKN, Elsa jurusan informatika. Oke, coba bandingkan dengan database masing-masing tabel. Kalau ini nah, ini tadi prodi ID di sini, prodi ID 1 2 3 4 1. Oke. Sekarang dengan menggunakan query yang ada di sini, query ini kita bisa mengganti NIM, nama prodi. Oke. Misal kita ingin menampilkan juga alamatnya, kita tinggal kita copy ini, kita copy saja ini. Nah, bisa juga kita buat SQL-nya di sini. Oke, bisa kita buat juga SQL-nya di sini. Misal ini tadi select, saya mau tambahkan kolom kolom alamat. Oke, kolom alamat itu berasal dari sini. Oke, TB mahasiswa berasal dari tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa alamat. Oke. Nah, ini kita go. Ini langsung sudah ada alamatnya di sini. Oke. Nah, kalau kini kita
misal ingin eksekusi di command prompt dari terminal. Ini sudah ada alamat yang ada. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, Silakan. Pak, bagaimana tadi tentukan itu database forensik-nya? Apanya? Yang itu bagian tentukan database forensik-nya. Referensinya? FK-nya, Pak. Apanya? Database apanya? Di bagian struktur. Di bagian struktur kan di situ nanti kasih masuk forensik-nya. Iya. Iya, Pak. Di situ tadi bagaimana caranya, Pak? Caranya tentukan. Forensik di sini. Yaitu coba pada saat saya input tabel ke mahasiswa, ini insert. Ya. Nah, ini karena saya sudah bangun relationship di sini, forenkinya, ini sudah muncul di sini. Oke. Sudah muncul di sini. Nah, misal informatika saya input data baru. Ini Jakarta misalnya. Nah, ini sudah bisa kita input. Nah, kalau misalnya Anda mau input pakai SQL, Anda input pakai SQL. Ini satu di sini. Oke, jadi ini perintahnya pakai SQL. Yang ini, jadi ini perintahnya kalau misalnya Anda ingin. Jadi saya kenapa saya berikan dua cara kita mengakses SQL command prompt dengan PHP MyAdmin itu apa? Itu tergantung preferensi Anda. Oke, Anda mau yang pilih yang mana? Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Yang ini perintah ini sama dengan perintah. Oke, perintah itu sama dengan perintah yang ada di sini. Oke, kalau kita input go, itu datanya masuk. Apa namanya, siapa tadi yang bertanya itu menjawab enggak? Kalau belum puas silakan. Kan di bagian situnya Pak, di relation view-nya. Yang mana yang di sini? Iya. Ini kita kan kalau misalnya sudah bikin tabel yang kedua atau Pak, yang TB Prodi itu sudah mau dibikin tadi itu. Selanjutnya kan masuk di buat relationship-nya ya. Oke, untuk buat ya, Pak, relationship-nya. Ini kan tabel mahasiswa, coba perhatikan. Ini saya jelaskan kembali. Ini kan tabel mahasiswa, ini tabel mahasiswa Prodi ID kita ambil dari tabel Prodi. Kan seperti itu. Nah, ini di tabel mahasiswa, klik di sini di tabel mahasiswa. Kemudian masuk di sini di struktur. Oke. Ini struktur. Nah, struktur. Nah, kemudian ada relation view di sini. Oke. Di sini ada relation view. Nah, ini Anda buat di sini. Jadi dari call mahasiswa Prodi ID, jadi Prodi ID yang ada di sini adalah Prodi ID yang ada di sini. Oke, saya pakai pulpen. Jadi ini Prodi yang ada di sini. Oke, kita bisa pilih langsung. Nah, kemudian kita menghubungkan dengan database. Nah, di data karena semua ini berada di database ACS jaringan. Ini ACS jaringan, sehingga kita di sini ACS jaringan di sini. Kemudian di tabel Prodi, berarti di tabel Prodi ini ke sini. Kemudian Prodi ID yang ini ke sini. Itu ya yang dimaksud.
Iya Pak, itu ya Pak. Oke, nah kemudian ada di sini on delete cascade, on update cascade, berarti kalau salah tabel prodi di update, yang di sini juga ikut terupdate. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pilihan yang lain lagi. Oke, nah ini juga sebenarnya bisa Anda relationship ini bisa Anda bangun. Anda klik di sini, kemudian Anda klik designer di sini. Oke, bisa Anda bangun di sini. Kalau tabel-tabelnya sudah ada, saya bersihkan dulu. Tabel-tabelnya sudah ada, Anda tinggal create relationship ini. Oke, Anda select reference key, baru Anda hubungkan ke sini. Oke, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Jadi bisa lewat sini, bisa lewat yang tadi. Nah, kalau misalnya lewat di sini, kalau misalnya nanti Anda skripsi, Anda diminta data IRD-nya, Anda bisa langsung ambil dari sini. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, misalnya lagi, ini query satu lagi contoh saya kasih. Nah, ini kan menampilkan semua prodi ID, TB. Nah, ini saya bisa tambahkan lagi. Ini bisa saya tambahkan N. Nah, ini ke apa? Restriction yang kedua. Sorry. Misal saya ingin menampilkan mahasiswa yang prodinya informatika saja, oke? Berarti ini TB prodi, nama prodi, ini bisa. Nama prodi sama dengan informatika. Jadi dia hanya menampilkan data yang informatika saja. Jadi dia ada dua, ini kita tambahi N, syarat yang kedua kita tambahi ini N, dan TB mahasiswa sama dengan ini. Oke. Oke, coba apa nanti sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau tidak ada N-nya, coba perhatikan. Kalau N-nya sampai N tadi ini dihilangkan, ini menampilkan semua. Jadi bagian yang ini menampilkan hanya yang untuk informatika. Oke. Di bagian ini menampilkan untuk nama prodi, kita beri batasan untuk nama prodi yang informatika saja. Kalau yang ini menampilkan yang tabel prodi ID sama dengan ini. Oke. Jadi saya jelaskan kembali, jelaskan sedikit lagi. Jadi ini select TB nama mahasiswa NIM, berarti di sini NIM, tabel mahasiswa nama, kita ambil dari tabel mahasiswa nama, tabel prodi, nama prodi, berarti yang ini, kemudian tabel mahasiswa alamat dari ini. Kita ambil dari mana? Dari tabel mahasiswa, join dengan tabel prodi. Oke. Kemudian di mana? Ini. Oke. Kenapa kita kasih syarat ini? Ini dari sini. Oke. Dari sini. Oke. Jadi yang baris yang terakhir itu dari situ. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ini sambil menunggu pertanyaan dari Anda, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan,
tugas Anda, coba perhatikan tugas Anda buat tabel mata kuliah dan tabel dosen. Oke, Anda input minimal 5 mata kuliah, Anda input minimal 5 mata kuliah. Detail tugasnya nanti saya posting di Classroom. Kemudian Anda input minimal 4 dosen. Nanti Anda hubungkan relationship-nya itu, nanti di tugasnya saya minta Anda menampilkan seperti ini. Oke, kalau misalnya Anda bekerja menggunakan PHP MyAdmin, berarti Anda query-nya itu Anda screenshot yang ini, coba perhatikan screenshot yang bagian itu. Kalau misalnya Anda bekerja dengan command prompt, Anda bisa copy paste ini ke Word. Oke, ini Anda bisa copy paste ke Word. Sambil Anda saya mohon Anda juga lengkapi tadi ini tabel mahasiswa dan tabel prodi di dalam satu database. Jadi nanti database Anda mohon seperti ini. Ada beberapa di sini sudah ada tabel dosennya. Jadi sudah ada tabel dosennya, ada mahasiswanya nanti, ada mata kuliahnya, ada prodinya. Oke. Jadi hari ini kita sudah bahas tentang one-to-one relationship. Jadi ini kita sudah bahas yang ini. Kita sudah bahas yang ini. Nah, minggu depan, kenapa saya suruh Anda melengkapi yang ini? Ini Anda lengkapi. Ini Anda lengkapi. Ini tadi Anda, nanti saya upload videonya di YouTube sehingga Anda bisa ikuti. Anda lengkapi yang ini. Kemudian Anda lengkapi juga yang di bawah sini. Oke. Nanti ini hubungan many to one atau one to many. Jadi ini adalah, jadi kita sudah menyelesaikan ini 2. Pada dasarnya kita sudah menyelesaikan ini 2. Sekarang kita ingin minggu depan kita ingin menyelesaikan ini. Oke. Nah, ini sama dengan misalnya pembeli dengan barang. Oke. Jadi pembeli bisa membeli banyak barang. Barang itu beberapa item itu bisa dibeli oleh banyak orang. Oke. Sama dengan yang di sini nanti mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diambil oleh beberapa mahasiswa. Oke, jadi hubungannya nanti di sini many to many. Oke, jadi supaya Anda bisa mengikuti kuliah minggu depan dengan baik, harap dilengkapi yang ini. Kalau Anda misalnya ada kendala, apa istilahnya itu, feel free, jangan ragu untuk bertanya. Oke, bisa kalau misalnya ada error dan seterusnya, Anda bisa screenshot kemudian upload di grup WhatsApp kita, diskusi kita, nanti saya coba reply. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk absensi hari ini, sebelum saya tutup, saya kasih Anda kesempatan untuk screenshot bagian yang ini. Oke, Anda screenshot. Di screenshot itu ada nama Anda gitu, jadi ada nama Anda atau foto Anda. Jadi sebagai Anda tampilkan di tugasnya sebagai bukti tanda hadir Anda. Oke, bukti kehadiran Anda. Oke, silakan di screenshot. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di screenshot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.